lidahnya itu sampai ke tanah gitu. Begini doang kan? Iya. Ya tepuk, ya kan? Nah, kebetulan pas saya jatuh itu bang, mobil tangki air itu lewat, kan? Pas saya ketabrak, jika yang bikin saya aneh, tabraknya cuman apa? Kecil, tapi saya pedalnya jauh. Oke guys, kembali lagi bersama gue Iki di Rasut History, rasa takut penuh misteri. Gimana nih puasanya kalian, pada lancar semua nggak? Apa ada yang udah bolong? Nah, dan jangan lupa Iki minta kalian subscribe channel ini biar lebih berkembang. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian tentang horor. Dan jika kalian suka dengan video Rasut kali ini, jangan lupa di like juga. Dan pastinya jangan lupa komen buat kita bakalan undang bintang tamu siapa lagi untuk cerita horor apa, mistis apa. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bang Asep. Bang Asep, gimana kabarnya Bang Asep? Sehat, sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai Bang Asep nih, Iki minta Bang Asep buat perkenalin diri dulu ke subscriber Rasut dulu. Hai guys, buat subscriber Rasut History, kenalin, nama gua Asep Basir ya. Saya asli dari Sukabumi, keseharian saya jualan. Bekerja keras Bang Asep guys. Nah, jadi sebelumnya nih Bang Asep punya cerita mistis horor. Iya. Itu tuh kejadiannya mungkin dari kapan, atau dari berapa tahun yang lalu, atau berapa bulan yang lalu gitu. Udah lama banget. Jadi sebelum gue ceritain ya, sebelumnya gue juga nih mau minta izin dulu ya sama yang bersangkutan. Ya kalau kita sih mungkin nggak bisa ngelihat. Iya benar. Nah, takutnya dia ngelihat kita gitu ya kan, takutnya ada apa-apa juga. Jadi saya cerita seperti ini semata-mata hanya untuk mengingatkan, menginspirasi buat yang lain ya kan, agar jangan sembarangan kalau misalkan kita mau kemana-mana, apalagi di tempat yang angker ya kan, mistis. Jadi saya mau cerita waktu saya remaja dulu, ya kan, ya yang namanya remaja tahu sendiri lah ya kan, serba ingin tahu gitu ya dia. Nah, di tempat saya itu tepatnya di daerah Sukabumi ya kan, di Cidahu ya kan. Nah, tempat saya Gojolpari namanya ya kalau di sana kampungnya. Ada sebuah kampung ataupun sebuah tempat ya kan, di mana tempat itu dulunya tempat pembuangan mayat di zaman penjajahan. Ya. Jadi setiap warga ataupun orang yang dibunuh ya kan, di tempat itu dibuangnya ke situ, namanya Cipulus. Nah, tempat itu tuh sampai saat ini pun mungkin untuk orang-orang di sana angker ya kan, percaya di situ itu ya kan, penuh hal-hal mistis seperti ada yang namanya setan none-none kayak gitu ya kan, terus juga ada yang kepala buntul, terus juga ada benda-benda pusaka seperti keris, serai hitam, terus kayak waluh. Kalau waluh tuh kalau bahasa Indonesia itu labu emas. Nah, orang-orang pintar di sana itu sering mempercayai ya kan, kalau misalkan kita dapat salah satu pusaka tersebut ya kan, ya entah itu bisa kaya ataupun bisa terkenal ataupun ibaratkan jimat gitu ya kan. Nah, sewaktu itu ini kejadian saya pribadi ya, waktu saya remaja dulu ya, yang namanya remaja kan kita bandel. Iya bener Ya kan. Nah, apalagi kalau di Cipulus itu ada tempat pemandian. Yang mandi di situ mau cewek, mau cowok, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, semua, mau kakek-kakek, mau nenek, mandi di situ semua. Saya pribadi pun sering mandi di situ ya kan. Nah, kalau saya isengnya kayak gini, kalau dulu kalau setiap ada kali cewek mandi ngintip ya. Udah ketahuan ya. Nah, udah ketahuan banget ya kan. Nah, waktu itu ketika saya ngintip itu pas maghrib ya kan. Maghrib. Sholat bukannya ngintip cewek. Itu mending kalau cewek. Emang iya, pertama kali saya lihat ya kan, ya pas posisi pancuran kan dia di bawah.
Saya kan biasa tuh di pohon bambu kalau gitu, ya kan di atas ya kan. Nah, jadi si pancuran itu airnya air alami dari mata air gitu ya kan, nah, dari mata air dari bumi ya kan. Nah, teman saya bilang, ada yang mandi cewek cakep. Ya udah kita lihat aja yuk. Gua intip kan berdua. Pertama mah iya, itu yang mandi cewek kayak orang bener bang, cantik banget ya kan. Gua liatin pas beres mandi, pas ini dia ngeliat ke gua bang, sambil ketawa sambil terbang. Kan dia bukan cewek, bukan manusia. Ya itu mungkin saya merinding nih bang ya, saya ceritanya itu pengalaman pribadi saya, mungkin si nenek tadi ya kan, si nenek yang tadi saya ceritain. Saya sama teman saya bang itu lari sampai ya Allah, sampai keringat dingin, saya nggak inget itu pohon apa, polos saya gabres ya kan saking takutnya. takut ya. Iya, apalagi posisi itu sanekala, kalau kata sono mas sanekala itu maghrib kolot, maghrib bener-bener ininya. Bukan, jadi waktu maghrib yang mau menjelang isya kayak gitu, 6:30-an gitu ya kan. Jadi kalau udah maghrib ya saya sarankan jangan bandel lah, ibaratkan lagi buat anak, kalau punya anak ya janganlah. Pada daerah sono masih pada sangat kalau di Sukabumi ya kan. Nah selain itu juga di Cipulus ya kan, ada tuh waktu itu dapat ketimpaan rezeki ya kan, kakek saya juga pernah, terus tukang cilok pernah ya kan, terus ya orang-orang sana juga pernah ngeliat ya kan. Nah itu saya punya apa tempat di sono, Cidahu, ada orang kaya itu tadinya tukang cilok bang. Tukang cilok itu ya kan, pas pulang dia jualan, dia lewat Cipulus ceritanya ya kan. Ini saya ceritain dia kenapa jadi bisa kaya ya kan. Nah pas dia pulang ada yang beli cewek cantik bang ya, cewek itu yang gua lihat kali ya kan. Iya ya kan, beli cilok. Nah pas di tempat dia beli cilok itu uangnya uang nyata. Bener. Uang nyata ya kan, uang kita rupiah gimana sih ya kan, uang rupiah. Pas di ke atas tukang cilok itu meriksa ngitung uang, jadi sereh hitam bang. Sereh hitam. Itu rezeki dia. Oh yang tadi kata abang buat jadi Nah, kalau yang bisa mendapatkan sereh itu dia akan kaya. Dan sekarang ya kan itu tukang cilok jadi orang kaya di tempat saya. Itu rezeki dia. Padahal orang-orang pintar tuh ngincer banget ya kan, banyak sampai nggak dapat, sampai ada yang tidur di tempat apa langgar, kalau di sana langgar ya kan, ada yang sampai apa gimana. Tapi kalau belum rezeki, kalau dia mau ngasih ya enggak ya kan, itu rezekinya mungkin ya kan. Nah kejadian juga pernah ada anak yang hilang di sana bang, di Cipulus itu ya. Mohon maaf ya buat Bang Kom juga almarhum, terus juga buat teman saya Agus ya, itu pamannya teman saya. Ya saya ceritain sedikit ya kan, ini ceritanya juga kisah nyata bang. Jadi anak itu ibaratkan bandel ceritanya ya, nakal lah ya. Emaknya itu mungkin kalap ataupun emosi ya kan, karena disuruh pulang anaknya nggak mau pulang ya, saking kesannya ibunya ngomong ya kan, kop setan hakan lah juring cen. Kalau bahasa Indonesia makan tuh setan lah ibaratnya kayak gitu. Bener, sampai sekarang itu nggak ditemuin, langsung dijabah ya. Iya, sampai suatu ketika ya kan kita dengar juga pernah datang itu anak kecil ya kan, itu juga saran dari orang pintar sana, dari kiai ya. Nanti kalau misalkan lihat anak kecil langsung ditutup pakai kain yang buat nutupin mayat tuh, yang kayak gitu ya. Nah mandinya jam 4 sore katanya, dia datangnya jam 4 sore setiap kemandian si anak kecil yang hilang gitu ya kan. Suatu hari ayahnya mandi di situ. Nah pas mandi ya kan, nah mohon maaf juga ya kalau misalkan ada di sini ya saya ceritain ya. Pas mandi ya kan, almarhum pas mandi ya kan, beres mandi dia emang lihat anaknya ada di sudut di belakangnya, di belakangnya. Dia ingat ya kan, langsung tutup ya kan. Pas mau ditutup dia ngejirim wajahnya berubah ya kan, jadi bukan manusia, jadi nyeremin ya kan. Ya yang namanya orang takut benar ya kan, yang namanya orang takut. Saya merinding memang ceritanya kan, lari dia langsung. Coba kalau ditutup mungkin sekarang udah ketemu ya kan. Nah di tempat saya mah banyak kejadian yang kayak gitu, yang kepala buntung. Bahkan saya pernah waktu kecil pulang ngaji juga pernah mau lihat tuh di situ. Saya pulang ngaji kan saya lewat situ, tempat makam, ada bambu ya kan, kayak bambu kebun lah kalau di sana sebutnya ya kan, terbang
pala doang. Pala doang, ya kan, pala doang. Nah, semenjak kejadian itu saya bukan berani pulang sendiri. Kalau gaji, Rame-rame. iya. Kalau nggak rame-rame sama diantar sama guru. Nah, ada kejadian teman saya ya kan saking takutnya sampai bawa ke rumah. Maksudnya? Rasa takutnya dibawa ke rumah. Jadi Si setan ini ngikutin. Jadi jangan kalau misalkan kita udah ngelihat ya kan usahakan kita baca istighfar sebisa-bisa kita supaya nggak ngikutin ya kan. Nah, mungkin rasa takut dibawa ke rumah itu di jendela ngeliatin aja Bang Regi. Ya kan. Nah, jadi semakin takut semakin seneng. Bener. Ya kan? Semakin takut semakin seneng. Tapi Ya kan? sakit nggak teman abang habis itu? Sakit dia ya kan sakit ya dibawa ke dokter ke sana ke sini ya kan udah sembuh sembuhnya ya sama orang pintar juga ya kan sama yang bisa kalau di sana sama ustad kayak gitu ya kiai ya kan dan akhirnya ya teman saya mungkin sampai sekarang kalau misalkan ketemu tawa saya kalau inget itu ya kan sama trauma juga ya enggak tempat saya banyak hal-hal yang di luar nalar manusia seperti mata air yang dari Gunung Salak tuh Cibuntu. Nah abang deh kalau misalkan minum Ades, Duatang, Katingdeng kayak Yakult, Pokaris Wet ya kan pokoknya mata air yang dari yang di pabrik-pabrik itu dari Cidahu. Abang lihat deh nanti ada bacaannya dari mata air pegunungan Gunung Salak Cidahu ya kan pasti. Nah di sana juga banyak bang hal mistis. Saya pernah kejadian waktu kecil. Saya mandi, yang namanya anak kecil mandi motah lah kalau bahasa ini ya kan jingkrak segala rupa ya. Saya loncat bang. Mandinya di posisi air diminum orang gitu atau bukan? Enggak, jadi dia mata airnya gede bang. Jadi keluarnya itu kayak keluar dari drum saking gedenya ya kan mata airnya. Nah di situ ada kobangan kayak kolam renang gitu. Cuman alami kolam renangnya batu-batuan gitu ya kan batu-batuan alami bukan bikinan manusia alami ya kan. Saya mandi di situ ya kan. Pokoknya jangan sompral aja ya kan. Nah suatu ketika saya nggak sengaja mungkin saya loncat dari atas batu ya kan dari atas ke bawah pluk. Saya nggak balik lagi bang. Kaki saya gak ada yang narik. Padahal bukan nyelip di batu bang. Saya di tengah-tengah posisi nggak ada batu. Enggak di tengah-tengah saya posisi ya kan ada yang narik gini. Terus saya istighfar baca qul huwallah baca surat al-ikhlas saya 3 kali dilepasin. Nah, ada orang sono juga sampai meninggal ya kan ditahan ya kan keluar jadi mayat. Di posisi setiap orang mandi situ pasti ngalamin hal-hal aneh, hal mistis yang di luar nalar manusia. Kalau di sono mah disebutnya setan ulun sama. Kalau bahasa Sunda apa nah? Oh, ya, jadi ya tikar itu kan? Tikarnya benar. Tikar zaman dulu. Kalau di sana namanya marasapi. Kalau saya lulun samak namanya bang. Lulun samak. Jadi kalau misalkan ada lulun samak ya kan, misalkan di sono lihat lulun samak, tiba-tiba ya kan ngapung di air ya kan, itu bukan orang sengaja. Emang dia mau. Iya, emang dia nyari tumbal ya kan. Ada sering ya kan saya ngeliat lulun samak. Kalau misalkan ada yang meres maghrib aja ada di situ lulun samak. Biasanya Ya. di sungai-sungai gitu kan? Enggak, di tempat saya tadi mandi. Di Pancoran tadi. Bukan, di Cibuntu tadi, di mata air tadi ya kan, beda lagi tempatnya ya kan, tapi masih satu wilayah gitu ya kan. Nah kalau misalkan kita mandi, misalkan kejurus aja ke sana gitu, digulung gitu, dibawa hilang, ya kan. Sering kayak gitu ya kan. Dan di tempat-tempat saya itu, wah, kalau ya disebut percaya ya kan, tapi kejadian gitu. Iya benar. Tapi saya pribadi kejadian. Waktu itu saya ya kan pas malam tahun baru sama teman saya si Randy ya kan, terus Akeo sama si Andi ya kan, tuh waktu zaman SMA ya yang namanya masih urakan gitu ya kan, suka balap atau gimana. Nah suatu malam kan di situ percayanya ada yang namanya tikungan selga kayak gini. Nah, orang situ percaya kalau misalkan lewat situ harus diklakson. Iya benar. Ya kan? Nah itu ya kayak terowongan Kasablanka. Nah, ya kan. Jadi klakson itu tanda permisi buat nunggu di situ. Nah, yang namanya kita ya kan anak muda bang dulu ya kan, dia pakai motor Poswan tuh si Ake waktu saya sama si Dewi pakai motor Strong gitu saya masih ingat ya kan. Lucu ya. Nih, saya kejar-kejaran sama teman saya bang. Ya, itu teman saya di depan banget, depan mata banget, kejar-kejaran kan. Nah pas lewat tikungan selga, tiba-tiba semua asap
Oh, karena posisi si teman abang tadi nggak pakai klakson. Atau gimana? Nah, jadi asap itu kirain saya sama teman saya tuh ngebut dia keluar dari Oh, dari motor. Iya, pos-one kan? Pos-one, set, keluar. Pas saya tuh cepet banget pikir saya sama si Reddy. Ini udah gak kelihatan orang. Padahal si akhirnya itu teman saya pakai pos-one itu di belakang, Bang. Posisi nikung kayak gini kan di sini sanggahan. Dia mental, disangka dia pikirnya lurus. Ya kan? Saya juga mikirnya kayak gitu ya kan. Untung pas saya belok gitu ya kan, dia duluan yang jatuh. Ya kan? Nah, pas saya di depan, Sir, Ren, tolong. Dia kayak ada orang yang nahan, kakinya gini-gini, ya kan, tolong. Entah itu kesakitan, entah itu ya kan dia pengen diri gitu, tapi nggak bisa, ya kan nggak tahu, ya kan. Saya balik lagi, yang namanya lucu, mungkin saya ketawain, saya nggak ngeh itu ada yang nunggu di situ, ya kan. Pas besoknya saya cerita sama warga, ya kan, langsungin enggak katanya, kagak. Untungnya katanya yang nggak diculik loh lembutannya. Setiap kali yang jatuh di sini pasti mati. Meski kali bersyukur ya, beruntung orang Indonesia untung terus, untung nggak mati, baru ya kan nggak diculik katanya, ya kan, diganggu doang ya kan. Langsung saya merinding. Setiap saya lewat situ sama teman saya, walaupun yang ada saya ingetin, ya kan, saya ingin klakson lu ya kan. Alhamdulillah kalau di klakson kabut itu nggak ada, tapi kalau nggak di klakson cobain aja sendiri. Pengalaman selain itu ada gak? Ya, waktu itu juga ya kan, kalau di tempat saya kan ada yang namanya Panas Pak ya, tempat camping. Kalau di sono ibaratkan kalau kita kencing ataupun bersikap, kita harus sopan, ya kan. Walaupun nggak ada orang sama sekali, tetap kita harus permisi, Bang. Karena ada yang kasat mata yang nggak kelihatan sama kita di situ, ya kan. Kayak pernah kejadian, ya kan, saudara saya waktu itu camping sama teman-temannya, ya kan. Nah, pulang camping temannya saudara saya itu kesurupan, ya kan. Nah, di rumahnya ini yang masuk itu jin Islam. Iya. Jadi gini, Bang, yang bikin saya kaget itu setiap kali orang yang baca Yasin dia lebih pinter. Pas pulang itu temennya saudara saya kesurupan. Katanya ya kan, temennya saudara saya itu udah ngancurin rumahnya. Padahal nggak ada rumah di sana, ya kan. Jadi cerita dia kencing sembarangan gitu, Bang. Nggak permisi dulu atau berapa. Yang dikencinginnya mungkin rumahnya si jin itu mungkin ya, kalau nah dia marah ceritanya, minta nyawa anak itu lembutannya buat dijadiin budak di sono, ya kan, buat ngebangun lagi rumahnya katanya, ya kan. Nah, sewaktu itu kan di sono banyak ya orang-orang pintar. Di tempat saya dulu ada ya yang namanya almarhum Mbak Caci. Mbak Caci ini sesepuh ya, sesepuh. Jadi kalau misalkan ada hal-hal mistis ataupun yang menyangkut dengan goib gitu ya kan, pasti kita lari simak, ya kan. Itu umurnya hampir 137 tahun, dan beliau pun meninggalnya yang saya dengar waktu itu dia ngehanyutin jimatnya itu centong. Jadi dia kalau misalkan kena air dia seger lagi. Jadi punya kayak jimat yang bikin umur dia panjang gitu ya kan. Nah, waktu itu Mbak Caci datang kan, yang namanya udah nenek-nenek ya kan, udah ada giginya, entah apa yang dibaca, bukan bacaan Al-Quran, jadi jangjawokan. Ya kalau kata bahasa Sunda mah jangjawokannya kayak gitu ya kan. Menyem. Malah diketawain, Bang, sama si jinnya ya kan. Nah, ngomong kayak gini, aing lebih kolotisi ya, gua lebih tua dari lu baru ratusan, gua udah ribuan tahun katanya, ya kan. Bingung Mbak Caci. Si Mbak Caci negosiasi sama Caci nggak dapat, dan akhirnya kita panggil Pak Ustadz Aceh waktu almarhum dia masih ada, ya kan. Nah, dia minta sama Pak Ustadz Aceh mau disolatin. Ya kan. Nah, padahal itu mancing. Iya, benar, mancing supaya apa? Supaya nanti disolatin terus ditutupin kayak mayat gitu. Iya, Ya kan? Nah, bener, kalau misalkan disolatin
itu anak nyawa nggak tertolong itu. Udah mati ya. Udah mati. Dan akhirnya setelah negosiasi ya kan, setelah berjam-jam itu bang nggak mau keluar itu ya kan, sampai bermacam-macam orang pintar kita udah datangin ya kan, negosiasi ya kan, akhirnya mau tapi dengan syarat. Syaratnya apa tuh? Ya kan, nanti kalau misalkan lembutannya udah dibalikin, dia langsung pulang ke rumah, diem di kamarnya, nanti di kamarnya itu di pintunya ditempelin 7 daun serai. Jadi maksud si jin itu, kalau si jin yang itu udah maafin ya. takutnya yang lainnya ya kan, yang lainnya ya kan, jadi buat menjaga ya kan, dan minta diantar juga sama Pak Ustadz Aceh, takutnya di jalan yang lainnya pada masuk juga ya kan, dianterin sama Pak Ustadz Aceh ya kan, mungkin si merinding saya ya, si jinnya juga ikut mungkin ya kan, lembutnya udah dibalikin nih, mungkin dia kalau kata gedugnya lah ibaratkan ya kan, yang paling gedenya ya kan, yang jagain yang lainnya biar pada yang marah itu biar pada nggak marah ke anak itu ya kan, dijagain nih sama Pak Ustadz Aceh, sama si jin itunya juga dijagain sampai ke rumahnya, tempelin kan, alhamdulillah sampai sekarang sembuh bang. Iya kan, itu pokoknya kalau di sono yang intinya ya kita jaga sikap walaupun nggak ada orang, apalagi di tempat angker ataupun yang ya bikin dulu kita merinding tiba-tiba, ya kita baca-bacaan lah kalau bisa, sebisa-bisa kita yang biasa baca bismillah nggak bisa gitu ya kan, ya ucapin salam kek, kalau misalkan nggak baca bismillah bahasa Arab ya bahasa kita dia juga ngerti ini ya kan, yang intinya kita sopan lah ibaratkan gitu, nggak sompral. Terus di sono juga kalau misalkan jam 12 malam Jumat itu, apalagi yang di daerah Jalan Cadas ke atas sedikit dekat pabrik belakang itu ada dulu kejadian orang yang bunuh diri ya kan. Jadi setiap malam Jumat setelah kejadian itu suka ada suara kek. Dalam bahasa apa tuh? Ya, jadi kalau bahasa Sundanya itu kadung dicekek, dia gantung diri. Jadi kalau kadung dicekek itu bahasa Indonesia itu misal kayak. Jadi kalau orang yang lihat mah lidahnya itu sampai kaki ya, sampai ke tanah nyampe ya kan, setannya ya kan, entah itu berupa setan atau penjelmaan dia ya kan, entah wallahu alam itu yang tahu ya kan. Jadi kalau setiap lewat situ ya kan, usahakan kalau misalkan kita dengar kek baca waalaikumsalam, dia ngucapin salam ya kan. Nah jadi si orang itu dulunya Islam, ya mungkin ada masalah pribadi entah apa, dia pindah agama. Pindah agama dan dia nyesel udah pindah agama, dia pengen lagi masuk Islam dan diterima lagi, dan akhirnya depresi ya kan, dan rohnya gentayangan. Jadi mungkin dengan rasa penyesalannya mungkin ya dia berubah jadi setan kungkek kalau di sono sebutnya kan. Jadi setiap malam Jumat kalau di sono lewat rumah kosong, rumahnya udah kosong ya kan, berarti nggak ada yang huni lagi. Nggak ada yang huni lagi, yang ini cuman setan doang paling sekarang. Nggak ada, nggak pada berani setelah kejadian bunuh diri itu ya kan. Ya banyak orang juga yang dengar juga, saya pribadi pun pernah ngedenger ya kan. Jadi kayak kadung dicekek kalau kata orang sono, padahal maksud dia itu assalamualaikum ya kan, cuman dia udah berpindah agama jadi bahasanya beda, jadi kayak kan, jadi kadung dicekek jadi karena dia depresi bunuh diri, mau masuk lagi Islam nggak bisa ya kan, depresi, dia nyesel ya kan, ngakhiri hidupnya. Dan iya itu kalau saya lihat ya kan, kata orang-orang mungkin lidahnya itu sampai ke tanah gitu bang, sampai digusur-gusur. Itu kejadian udah lama banget, tapi sampai sekarang masih aura mistisnya. Itu waktu zaman saya SMA itu ya, tapi sampai sekarang masih. Iya. Jadi menurut orang-orang sono mah, rumah yang sekarang dikosongin itu setiap kali ada pembuangan jin ataupun setan dibuang ke rumah itu. Setiap orang kerasukan gitu ya? Dibuang ke rumah itu. Nanti kalau misalkan abang mau coba silahkan. Enggak. Iya. Ya kan, siapa tahu nanti Rasut History ya kan, mungkin nyoba di sono ya kan. Tapi boleh sih guys, boleh kita coba nanti. Tapi nanti harus subscribe dulu. Iya. 10.000 subscriber kita ke rumah dia. Oke. Terus ada lagi kayak pengalaman abang lah sebelumnya. Kalau di sono ya kan, di tempat saya yang intinya jangan
sompral ya kan. Soalnya untuk masalah mistisnya saya pribadi pun menurut paman saya dijaga ya kan, dijaga sama Baping Jingkem katanya. Jadi Baping Jingkem itu 7 turunan ya kan, dia jagain. Pernah saya kejadian itu bang ya kan, waktu SMA saya tabrak ya kan. Tapi yang bikin saya aneh, saya ketabrak bang. Biasa kalau ketabrak sedikit kita jatuh gini doang kan, Iya. jatuh pluk ya kan. Nah kebetulan pas saya jatuh itu bang, mobil tangki air itu lewat ya kan. Pas saya ketabrak jeger, yang bikin saya aneh tabraknya cuman apa kecil tapi saya kepentalnya jauh ya kan, kepentalnya jauh. Pas saya kepental mobil tangki lewat set. Untungnya nggak mati. Nah, orang Indonesia bang, coba kalau dipikir-pikir, cuman ketabrak dung doang ya kan, paling kita jatuh tempat di situ, benar. ya kan. Tapi saya cuman sedikit doang, tuh, tapi mentalnya jauh bang, sampai nyebrang jalan. Ya mungkin ya tadi yang Si Baping Jingkem itu, iya, sama kakek leluhur saya juga mungkin ya kan. Ya, intinya mah ke Allah ya kan. Ya kalau misalkan saya nggak ada yang jagain, mungkin waktu itu saya bisa kelindas mobil air itu ya kan. Ada juga guys, kita sekarang podcastnya sama Iya sama Arwah ya, janganlah bercanda. punya anaknya di rumah aduh. Ini gimana selama abang bercerita nih dari tadi kan, kita nggak cuman kita satu kru yang ngalamin problem ya. Jadi kita ngalamin problem dan abang juga ngeliat sendiri. Jadi guys, kita ngalamin banyak banget problem di setiap tag video ini. Kita udah tag ini ke 4 kali. Udah keempat kali kita tag video ini. Kita mulai tag itu, kita mulai syuting dari jam 4, jam setengah 5 sampai sekarang jam berapa? 8. Udah jam 6 video, cuman yang kita perluin cuman 20 menit. Kita habisin waktu sampai berapa jam? 3 jam lebih. 3 jam lebih buat 20 menit. Kenapa? Karena dari tadi kita ngalamin kendala terus di setiap tag ini, dari memori penuh, padahal memori itu sama sekali nggak ada penuh guys. Dan di video ini kamera utama juga dari tadi kita benar-benar ngalamin hal-hal yang aneh, kayak di kamera video itu udah kerekam kan, tapi yang timbul itu cuma tanda tanya, nggak ada videonya sama sekali, videonya nggak ke-save. Kita nggak bohong karena ini bulan Ramadan dan itu benar-benar kita ada 4 orang di sini sama Bang Asep juga. Berapa? Lagi rekam. Dari tadi kan rekam. Dan juga di kamera utama ini juga kita problemnya paling banyak di kamera utama sih. Itu jadi kita tadi langsung telepon manajer buat nanya, kita kayaknya diganggu nih. Soalnya kita nggak pernah diizinin. Ya awalnya kita emang nggak diizinin. Kayaknya kami berpikir semua di sini nggak diizinin, jadi kami diganggu. Dan inisiatif juga kami berdoa, minta izin lah. Karena di awal kami emang nggak ada izin, nggak ada doa juga. Ya ini benar-benar pengalaman gue pertama kali gue jadi nge-host di sini. Gue ngalamin hal yang aneh, bener-bener di luar nalar ya. Pantasnya namanya rasut ya. Kalau kita makin takut, ya makin menjadi. Tapi kita semua sih nggak ada yang takut. Jadi kita, Bang Asep juga inisiatif buat kita doa. Oke guys, jadi dalam video ini juga kita udah banyak banget kasih saran ya, Bang. Ya, kasih saran, kasih apa lagi nih? Apa sih? Ngingetin lah ya, ngingetin. Jadi yang intinya ya kan, saya cerita seperti ini bukan berarti takutin buat yang lihat. Kalau misalkan lewat ke sono ya jadi bahan pertimbangan ya, biar jaga sikap ya, bahwa bukan ke sono aja sih, intinya yang tempat-tempat yang berbau mistis ya kita jaga sikap, jaga omongan juga. Dari tadi juga sebelum saya kesini, sebelum saya berdoa, banyak banget ya kendalanya ya kan. Ya udah ini itulah segala rupa ya kan, yang harusnya 10 menit jadi 2 jam ya kan, 3 jam. Dan saya berpikir mungkin yang tadi ceritain itu
ada di sini ya kan, dan akhirnya saya minta izin ya kan, berdoa, dan alhamdulillah kelar juga ya kan. Ya yang intinya mau dimanapun kita berada ya kan, mau yang kasat mata ataupun yang nggak kasat mata, kita bisa jaga sikap dan jaga omongan aja gitu aja ya kan, karena ya kan kalau kita sopan pasti disidani gitu aja intinya ya kan. Ya buat temen-temen juga ya intinya mah banyak-banyak berdoa aja ya, baru kalau kita nemuin tempat-tempat angker lah jaga omongan kita ya, gitu aja sih kalau menurut saya. Guys, jadi dari cerita kita tadi banyak banget yang dapat diambil ya maknanya ya. Gak cuma saran aja yang kita kasih, banyak juga setiap tempat-tempat yang aneh atau horor atau mistis, kalian jangan lupa berdoa intinya. Dan juga kayaknya udah cukup cerita kali ini karena ini udah malam banget, kita juga udah hawanya udah beda ya. Padahal kita dalam studio loh guys, karena bulan puasa juga ya, mau nggak percaya Ya, kerasa ya intinya kita positive thinking aja ya, nggak udah mohon udah please kan, ada pantun nggak buat please Bu Lilis, Bu Dede, please deh. Dari tadi baru kelar ya. Ini udah jam 7:30 dan kayak kita cukup aja di sini karena juga mau traweh dan kita mau closing. Oke. Guys, buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Nah, di bawah sini. Dan juga jangan lupa buat kalian support terus channel YouTube ini biar berkembang, biar kita bisa undang bintang tamu lainnya, atau next time kita bakal undang Bang Asep lagi dengan cerita horor mistisnya Bang Asep lagi. Mungkin masih banyak cerita yang gak abang sampein karena ya Ada kenalannya Rabel juga di sini. Ya kalau bisa mah jangan cerita, langsung aja gitu ya. berarti kayaknya next time kita bakalan langsung on the way ke tempat yang tadi diceritain Bang Asep. Ya kita berdoa aja ya, semoga kita nanti bisa pergi atau keluar, biar walaupun apa sih di luar kesibukan lah ya, biar kita bisa juga main-main di luar, nonton di luar gitu. Dan oke, buat kalian semua subscribernya Rasut yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, kita makasih banyak. Dan kalau ada iklan jangan dilewatin ya guys, jangan di skip. Dan buat kalian thank you banget, jangan lupa di share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian terdekat, biar kalian tahu. Apalagi warga Sukabumi nih, wajib banget kalian tonton video ini. See you the next video, bye bye.